Dengan suara bergetar, Agus sedih banget bilang gini soal orang yang berkomentar buruk mengenainya. Mengatakan, publik tidak mengerti kondisinya makin parah. Apapun yang dilakukan tetap nggak bisa. Percuma. Udahlah jangan bandel. Tetap nggak bisa. Malah akan kehilangan segalanya. Juga kehilangan kesehatannya. Penglihatannya udah jelas ya. Tapi hatinya kan kehilangan hati juga sama pikirannya. Akhirnya kan jadi apa? Pasti yang rugi siapa? Diri sendiri. Dan sedangkan ya dari Teknopi sendiri itu juga harus bisa koreksi diri. Bagaimana dengan masalah ini kan masalah harus jadi contoh. Untuk kedepannya tidak bisa orang berbuat seperti ini lagi. Tuh. Kan seperti itu Teknopi, supaya kerjanya juga enak. Itu kerjanya untuk selanjutnya enak. Jadi dikeraskan hatinya Agus, dikeraskan hati orang-orang ini supaya ada pelajaran. Karena niat baik Novi itu hatinya memang tulus, penuh kasih sayang, penuh cinta. Di sini ada pembelaan Tuhan. Tapi juga bagaimana dari sikap Novi ini, hatinya tetap harus tidak boleh ada rasa sakit hati. Harus ada ketegasan, tidak boleh rasa sakit hati sedikit pun, harus ikhlas, harus sabar. Tapi bukan artinya diam. Kita harus bisa juga hidup ini harus fight. Harus fight untuk kebenaran, harus fight untuk kebaikan. Karena selanjutnya nanti Tuhan sendiri akan mengatur dan menyetop ini semua. Terus setelah huru-hara yang udah lu buat, drama yang udah lu buat, terus kita percaya langsung gitu sama lu minta damai. Hah? Kata Nopi, nggak segampang itu Gus. Lu tuh pecundang Gus, beneran dah. Banyak orang buta macam lu tapi masih mau berusaha, masih mau kerja, nggak ngemis. Malu Gus. Harga diri lu kemana? Yang kemarin lu keluar, harga diri itu lebih penting ketimbang uang. Kira-kira nih guys, menurut kalian? Dengan seiring berjalannya waktu, Agus Sedih pun mulai berkurang ya porsinya di media sosial. Udah mulai menghilang kayaknya. Yang muncul tinggal saling sindir-menyindir aja antara pengacaranya Agus sama Nopi. Dan pada akhirnya urusan donasi berubah menjadi urusan harga diri. Karena merasa dicemarkan nama baiknya, merasa dihina, makanya jadi saling melapor. Pada ujungnya Agus terlupakan, baik pengobatannya ataupun tentang harga dirinya mungkin akan terlupakan. Apalagi kasus donasi ini akan tertimpa nanti dengan berita viral lainnya kan. Karena sekarang memang udah redup. Sekarang ya lebih ke ada urusan PK yang tertolak, atau bukan tertolak, urusan PK yang ditolak Mahkamah Agung. Ada lagi Agus Buntung itu yang korbannya sampai 17 orang. Gimana sekarang? Coba. Kalian satu pemikiran gak sama saya? Coba. Bener gak? Pada ujungnya si Agus ini akan terlupakan. Dan ya, mungkin nanti dia jadi TikToker mungkin, atau jadi apa. Ya, gitu aja sih. Agus Salim atau yang dikenal juga dengan sebutan Agus Sedih Banget masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, kasus donasi yang diberikan kepadanya kini jadi blunder dan makin melebar. Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri yang bernama Aji. Penyiraman itu dilakukan oleh Aji yang sakit hati karena mendapat teguran tak mengenakan dari Agus saat dirinya salah menyajikan makanan untuk pelanggan. Agus pun membagikan kabar terbaru mengenai penglihatannya hingga bagaimana kondisi mentalnya yang kini justru jadi bulan-bulanan publik, khususnya netizen di media sosial. Pasalnya, sejak kasus ini ramai diperbincangkan, banyak netizen yang kemudian melontarkan komentar buruk kepadanya. Dalam program Dua Sisi yang ditayangkan di TV One, Agus Salim mengatakan bahwa kini kondisi penglihatannya semakin menurun. Ia mengatakan bahwa mata kirinya sama sekali sudah tidak bisa melihat lagi, sedangkan mata kanannya yang terus diperban kini juga mulai merasakan hal yang sama. Kalau untuk dibilang sebelah kiri sudah memang tidak ada kemungkinan.
Yang di sebelah kanan masih ada cahaya. Biasanya saya lihat terang putih, tapi sekarang udah kelihatan kayak remang-remang. Mungkin karena udah mulai menutup juga seperti yang di sebelah kiri. Jelas Agus Salim dalam acara 2 Sisi TV One yang tayang pada Kamis. Agus juga menjelaskan bahwa dari awal dokter memang sudah menyatakan bahwa kondisi matanya 95% sudah rusak dan tidak memungkinkan untuk bisa melihat normal lagi. Kini, kondisinya juga semakin memburuk di mana mata kanannya sudah mulai tertutup seperti mata sebelah kiri. Mungkin akhirnya saya mencapai waktu melihat kegelapan, itulah yang saya rasakan saat ini, ujar Agus. Agus juga menyatakan bahwa dirinya kurang setuju apabila kedua matanya diangkat, apalagi nantinya jika hanya diberikan mata palsu untuk pajangan saja. Paling cuma dikasih kelopak mata, terus kayak dikasih mata palsu gitu biar kelihatan bagus. Cuma nanti mungkin matanya diangkat, di situ Agus kurang setuju. Sampai saat ini Agus biarin aja, ujarnya. Terlahir dengan kondisi kedua mata yang normal, insiden penyiraman air keras tersebut pun berhasil mengguncang kondisi mental dan pikiran Agus. Pria yang bekerja sebagai pramusaji di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat tersebut sudah pasrah dengan keadaannya yang akan menjalani sisa hidupnya dengan kebutaan. Dengan suara bergetar, Agus Salim pun memasrahkan apa yang terjadi pada dirinya, sebab menurutnya itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimanapun kuatnya saya mempertahankan penglihatan, mungkin udah jalannya Allah untuk menutup mata saya. Sekeras apapun saya berusaha untuk kuat karena keadaan saya udah tidak ada gunanya. Jadi saya pasrah sama Allah, mungkin ini jalannya Allah, ujarnya. Perubahan itu juga membuat Agus mengakui bahwa mentalnya kerap tidak stabil. Kondisi itu juga membuat mentalnya terkadang tak bisa terkendali lagi. Saya juga manusia biasa karena saya awalnya bisa ngelihat. Makanya mental saya kadang naik, kadang turun lagi, ngedrop. Memang kadang-kadang tidak bisa terkendali. Jelasnya, meski sempat mendapat simpati publik dan kini justru ia kembali mendapat serangan dari pihak yang sama, Agus juga mengaku sudah pasrah dengan orang-orang yang membulinya. Sampai titik sekarang ini banyak dibully, walaupun saya jelasnya seperti ini publik tidak akan mengerti apa yang saya rasakan. Saya hanya pasrah mereka ngebully saya, ujarnya. Kalaupun memang saya salah secara moral, saya minta maaf. Semaaf-maafnya dari hati yang paling dalam, ucapnya. Polemik soal donasi Agus Salim saat ini sudah mulai membaik dan segera menemukan titik terang seusai selama kurang lebih 2 bulan berjalan. Seusai Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus dan Denny Sumargo membantu terselenggaranya donasi sepakat damai, Agus Salim akhirnya ikut meminta maaf. Saat diundang oleh salah satu stasiun televisi, Agus akhirnya minta maaf secara langsung ke para donatur yang telah membantunya. Melansir dari akun Instagram @modjakarta, mengunggah permintaan maaf dan ucapan terima kasihnya kepada para donatur. Diketahui, selama ini justru dirinya bersikeras meminta dan melaporkan Pratiwi Novianti yang telah membantunya mengumpulkan donasi. Untuk para donatur, Agus sampaikan terima kasih banyak yang sudah ngasih ke Agus, kata Agus yang dikutip Pos Kota pada Selasa. Ia juga meminta maaf dan mengakui kesalahannya telah menggunakan uang donasi tersebut untuk hal lainnya, hingga pengobatannya dilupakan. Mohon maaf juga sudah salah menggunakan yang itu, karena ketidaktahuan Agus, ucapnya.